kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian, hormat, dan syukur kami kepadamu Tuhan. Oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Terlebih ya Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami memasuki bulan yang baru. Di awal bulan yang ke-9 ini, sungguh semua karena kemurahan-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan, bahkan membawa persembahan kami kepadamu. Saatnya kami membuka hati kami untuk firman Allah. Kami dengan penuh sukacita merelakan diri kami untuk diajar, diingatkan, dibentuk oleh firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini. Supaya tidak ada kesalahan dalam pemberitaan firman perkataan, tapi semua sungguh-sungguh dikenan oleh-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom. Kita sudah memasuki bulan yang ke-9 oleh anugerah Tuhan tentunya. Dan di bulan yang ke-9 ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita, merindukan firman Tuhan yang berjudul memiliki pikiran dan hati Kristus. Di minggu awal ini atau di minggu yang pertama ini firman Tuhan saya beri judul memelihara kesehatan pikiran. Seringkali kita yang persiapkan atau sangat hati-hati adalah pemeliharaan fisik tubuh kita. Tidak salah. Dan memang itu sebuah keharusan. Kita harus memelihara kesehatan tubuh, kesehatan fisik. Tetapi saudara-saudara, pernahkah kita memikirkan bahwa kita pun harus memelihara kesehatan pikiran? Dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pikiran itu adalah salah satu anugerah Tuhan yang sangat berharga yang diberikan kepada kita. Berharga. Karena dengan pikiranlah kita bisa berpikir tentunya. Belajar, mengerti, dan mengambil keputusan. Tanpa seseorang memiliki pikiran yang baik, tentu tidak akan bisa berpikir baik. Tidak akan bisa belajar, tidak akan bisa mengerti, apalagi mengambil keputusan dalam hidupnya. Juga pikiran itu mempengaruhi perasaan kita. Mempengaruhi sikap kita. Dan juga mempengaruhi perilaku kita. Dan pikiran yang sehat itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang sehat pula. Nah ini saudara-saudara. Ketika pikiran kita sehat, maka hidup kita pun akan sehat. Tapi saudara, sejenak kita renungkan bahwa pikiran itu juga rentan terhadap serangan, terhadap bahaya.
Baik itu bahaya yang datang dari dalam diri kita maupun bahaya yang datang dari luar. Banyak hal yang bisa merusak kesehatan pikiran kita. Sebutlah misalnya kekhawatiran. Sebut juga misalnya ketakutan, kesedihan, kemarahan, kebencian, kedengkian, kecemburuan, kesombongan. Itu adalah musuh pikiran, artinya itulah yang membawa pikiran kita tidak sehat. Jika kita tidak menjaga pikiran dengan baik, maka kita pun akan mengalami masalah, berbagai persoalan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, sangatlah penting bagi kita untuk memelihara pikiran kita dengan baik. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hindari? Dan apa yang harus kita pikirkan? Filipi pasal 4 ayat 8 ya sampai ayat yang ke-9 itu berkata demikian. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Ayat yang sangat baik, yang sangat hebat ini, yang hanya kita baca 2 ayat ini, mengajarkan kita bagaimana memelihara kesehatan pikiran kita. Bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mengelola pikiran kita supaya dia tetap sehat dan baik-baik saja. Yang pertama, Bapak Ibu, pikirkanlah hal-hal yang baik. Sama seperti tubuh kita akan sehat kalau yang kita makan, kalau yang kita konsumsi, kalau gaya hidup, cara hidup kita baik, maka tubuh kita pun akan baik. Maka hal yang pertama, bagaimana kita memelihara kesehatan pikiran kita, saudaraku. Pikirkan hal-hal yang baik. Di ayat itu disebut semua yang benar, semua yang mulia, dan seterusnya. Di ayat yang ke-8 ini kita menemukan ada 8 hal yang harus dimasukkan ke dalam pikiran kita. Paulus mendaftarkan ada 8 hal yang seharusnya ada di dalam pikiran kita dan yang harus kita pikirkan. 8 hal itu disebut hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan, dan patut dipuji. Itulah yang seharusnya kita pikir. Dan semua hal yang ke-8 itu dikategorikan sebagai hal-hal yang baik.
Hal-hal ini adalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Atau hal-hal yang dikenan oleh Allah. Dan itulah hal yang seharusnya melekat atau ada atau yang selalu kita pikirkan di dalam hidup kita. Mengapa hal itu menjadi penting, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Karena apa yang kita pikirkan, simak baik-baik, akan mempengaruhi apa yang kita rasakan. Dan apa yang kita lakukan. Coba saudara pikirkan sesuatu hari ini akan otomatis mempengaruhi tubuhmu. Lihat ke saya. Coba saudara pikirkan sebuah jeruk asam pagi ini. Lalu saudara potong sekarang. Lalu saudara peras, saudara bayangkan saudara sedang memeras. Ya, sedang memeras jeruk lemon atau jeruk asam di dalam sendok. Sekarang bayangkan. Apa yang terpengaruh atau apa yang mempengaruhi tubuhmu atau sejauh mana hal itu mempengaruhi tubuhmu saat ini juga. Kalau saudara bilang nggak ada apa-apa, berarti pikiran saudara nggak sampai ke sana. Tapi saudara merasa, oh iya ya, tiba-tiba air liur saya. Ada asapnya sekarang? Nggak ada. Hanya saudara diajak berpikir. Atau pikirkan hal-hal yang baik, yang sedap. Sebutlah, pikirkan makanan yang saudara paling sukai dan minuman yang paling saudara sukai. Pikirkan sekarang. Itu akan mempengaruhi tubuh kita. Dan pikirkanlah makanan atau minuman yang saudara sangat tidak suka. Itu akan mempengaruhi tubuh kita juga saat ini juga. Maka pepatah ini bagus ya. Ada pepatah yang berkata, as you think, so you are. Seperti pikiranmu, begitulah dirimu. Oke. Seperti pikiranmu, begitulah dirimu. Nah, supaya saudara makin tahu betapa hebatnya kuasa dari pikiran dalam hidup kita. Jika kita memikirkan hal-hal yang baik, maka kita akan merasa dan akan berbuat yang baik. Saudara tidak mungkin memikirkan yang baik, lalu yang saudara lakukan adalah yang buruk. Tidak mungkin. Tapi pada umumnya adalah hal-hal yang baik yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi kita dalam hal berbuat baik. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal yang buruk, seperti dosa, kesalahan, kegagalan, masalah, permusuhan dan sebagainya, kita akan merasa buruk dan berbuat buruk dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang buruk ini, saudara, akan menimbulkan hal-hal yang negatif dalam diri kita. Apa itu pikiran-pikiran yang negatif? Stres, depresi, cemas, marah, sedih, takut, dan sebagainya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa emosi-emosi atau pikiran-pikiran negatif akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Emosi-emosi yang negatif juga akan menghalangi hubungan kita dengan Allah. Saya mengulang kalimat ini. Pikiran yang negatif mempengaruhi tubuh, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi perilaku kita. Pikiran yang negatif juga akan menghalangi hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, kita harus berusaha membuang pikiran-pikiran buruk dengan menggantinya dengan pikiran-pikiran yang baik yang berasal dari Allah. Apa itu? 8 hal yang disebutkan dalam ayat 8 tadi. Isilah pikiran kita dengan firman Allah yang berisi kebenaran, yang berisi kasih, yang berisi pengharapan, dan yang berisi janji-janji Allah.
dengan memikirkan hal-hal yang baik tentang diri kita, tentang orang lain, dan tentang situasi kita, akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Pikirkan hal-hal yang baik di sekelilingmu, pikirkan hal-hal yang baik di keluargamu, pikirkan hal-hal yang baik di pekerjaanmu. Maka itu akan membuat kita bersyukur, menikmati kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mulai memikirkan hal-hal itu, maka ada hal-hal yang harus kita miliki, ya. Untuk memikirkan hal-hal yang baik dalam diri kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, saudara, mengenal Allah dan firman-Nya dengan benar. Mengenal Allah dan firman-Nya lebih dalam. Nah, oleh sebab itu untuk pikiran kita sehat, isilah pikiran kita dengan membaca, mempelajari, merenungkan firman Allah secara teratur. Dan itulah sebabnya selalu saya mengingatkan saudara, jangan pernah menjalani hari-harimu tanpa mengisi pikiran kita dengan firman. Sebab firman yang kita baca di pagi hari akan mempengaruhi seluruh pemikiran kita, seluruh gerak hidup kita di sepanjang satu hari itu. Kenali dia dan firman-Nya dengan lebih baik. Kedua, menyerahkan diri kita, pikiran kita untuk dikuasai, untuk dikontrol oleh Roh Kudus. Kita perlu meminta bantuan Roh Kudus untuk membimbing kita, mengajar kita, mengingatkan kita, menguji pikiran kita, untuk kita mampu menolak setiap pikiran-pikiran yang buruk, yang datang dari setan, yang datang dari iblis, yang datang dari dunia, yang datang dari daging. Dan menyerahkannya kepada Allah. Sehingga pikiran kita pun setiap hari menjadi pikiran yang positif. Hal yang ketiga yang sangat penting, di mana hal ini turut mempengaruhi kita dalam hal memikirkan atau dalam hal mengisi pikiran kita dengan baik. Ini nomor 3 ini penting sekali. Apa itu? Iya, biarlah dirimu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Saudara kan pernah mendengar cuci otak. Otaknya dicuci. Siapa yang nyuci? Kawannya. Kalau saudara baik, saudara kuat, saudara bisa pengaruhi orang itu menjadi baik. Tapi kalau tidak, ini yang sering kali kita dengar ya. Saudara bilang, dulu enggak kayak begitu orangnya. Dulu orangnya baik. Dulu orangnya penurut taat. Sekarang, melawan aja kerjanya. Kenapa? Pikirannya dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak baik. Maka untuk kita dapat mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, maka kita harus dikelilingi, dibentengi oleh orang-orang yang baik. Dengan kata lain, kita perlu bergaul dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berpikiran positif. Orang-orang yang menjauhi orang-orang yang tidak percaya. Kenapa Mazmur pasal 1 berkata demikian? Jaga dengan siapa kau duduk. Dengan siapa kau berkumpul, dengan siapa kau ngobrol. Sebab obrolan itu, komunitas yang tidak baik itu, sedikit banyaknya akan mempengaruhi pola pikir kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi jagalah kesehatan pikiran kita. Peliharalah dia dengan baik, dengan cara pikirkan hal-hal yang baik. Yang kedua, lakukan hal-hal yang benar. Di ayat selanjutnya, di ayat 9 itu Paulus bilang begini, saudara. Ya,
Apa yang telah kamu pelajari? 1. Apa yang telah kamu terima? 2. Yang telah kamu dengar? 3. Dan yang telah kamu lihat dariku. Lakukanlah itu. Sampai di situ. Kamu terima, kamu dengar, kamu lihat. Ya. Kamu pelajari. Paulus bilang, lakukanlah itu. Nah, di ayat yang ke-9 ini, saudara, diberikan kita contoh yang sangat baik tentang bagaimana melakukan hal-hal yang benar. Melakukan, tadi memikirkan. Paulus mengajak jemaat di Filipi juga untuk mengajar mereka. Supaya mereka sadar apa yang sudah mereka pelajari dari Paulus. Yang pertama tadi yang dipelajari, diterima, didengar, dilihat. Dan dia berkata, lakukanlah itu. Nah, siapa itu Paulus? Oke, nah kita lihat pribadi ini, hal-hal ini dalam diri Paulus. Paulus itu adalah seorang rasul yang setia. Yang berani menyampaikan Injil Yesus kepada banyak orang. Itu fakta yang pertama. Kemudian Paulus itu juga adalah pengajar yang bijaksana. Pengajar yang berwibawa, yang mengajarkan firman Allah kepada banyak orang atau banyak jemaat. Ketiga, Paulus itu seorang pemimpin yang rendah hati, penuh kasih, mengurus banyak jemaat atau gereja pada masa itu. Keempat, siapa Paulus? Dicatat dalam Alkitab, Paulus adalah seorang pendoa yang dengan tekun. Dan pendoa yang percaya, yang mendoakan banyak orang. Dia berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan banyak orang. Juga dicatat dalam Alkitab, Paulus itu saksi yang sabar dan dengan teguh menghadapi banyak penderitaan. Tapi sekalipun demikian, saudara, Paulus itu bukan orang sempurna. Tetapi dia adalah orang yang berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dia adalah orang yang berusaha meneladani Kristus dalam segala hal di dalam hidupnya. Dia juga adalah orang yang berusaha memelihara kesehatan pikiran, memelihara kesehatan jiwa, dan memelihara kesehatan rohnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu kita meneladani apa yang Paulus lakukan. Perlu kita mendengar nasihat rohani yang telah kita dengar. Seperti firman tadi berkata, mentaati, mendengar, mencontoh teladan-teladan iman, melaksanakan panggilan-panggilan pelayanan yang telah kita terima. Nah, itulah hal-hal yang benar. Lakukan. Dengan kita melakukan hal-hal yang baik dan benar, akan mempengaruhi pikiran kita. Pernahkah saudara melakukan satu tindakan bersalah atau berdosa dalam keadaan sadar, entah apapun? Lalu itu mempengaruhi pikiran kita sepanjang hari. Contoh, sadarnya kita mencuri itu tidak boleh. Tapi kita mencuri. Dan tidak ada orang yang tahu. Di saat kita mencuri atau melakukan tindakan perbuatan-perbuatan dosa lainnya, maka ada kegelisahan. Ada ketidaknyamanan mempengaruhi pikiran dan konsentrasi kita. Kenapa saudara-saudara? Sekali lagi, karena apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran. Maka saudaraku yang terkasih, untuk kita dapat melakukan hal-hal yang benar, maka saudara dan saya
harus sadar panggilan dan tujuan hidup kita ada di dunia ini. Kita perlu mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita sebagai anak-anaknya. Apa yang Allah rencanakan untuk kita sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Oke, saudara-saudara sadar panggilan Allah bagi kita, tujuan Allah bagi kita apa? Bukan sekedar lama hidup di dunia ini. Makan, minum, tercukupi semua. Oh, tidak hanya itu, saudara. Tapi bagaimana hidup kita selama ada di dunia ini menyenangkan hati Dia. Untuk melakukan hal-hal yang benar selain kita sadar panggilan kita. Sadar tujuan hidup kita. Maka yang kedua, sesuaikan, selaraskan hidupmu dengan kehendak Allah. Kita perlu mentaati perintah Allah dalam segala hal. Kita perlu dan harus menghindari dosa-dosa yang mempersulit kita atau mempersulit Allah juga dalam segala hal, dalam hal Dia menyerahkan atau memberkati orang-orang percaya. Karena Alkitab berkata sesungguhnya tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doamu. Tapi yang merupakan pemisah antara engkau dengan Allah adalah segala dosa kita. Jadi dengan kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah, percayalah dan saya yakin pikiran kita tenang. Dan kalau pikiran kita tenang, maka kita akan dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Termasuk berdoa. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat melakukan hal-hal yang benar? Oke. Jangan sampai mati. Jangan sampai terkubur karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu saudara-saudara kita harus terus mengasah, menyempurnakan karunia-karunia rohani yang kita miliki. Perlu mengembangkan bakat dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Menggunakan karunia Allah itu untuk membangun tubuh Kristus dan memuliakan Dia dan melayani seorang akan yang lain. Itulah arti kehidupan yang sesungguhnya. Dan sesuai dengan khotbah yang pernah saya sampaikan belum lama ini, tidak ada satu manusia di dunia ini yang pernah terlahir tanpa kemampuan, tanpa karunia. Dia pasti punya. Sekali lagi manusia seperti apapun yang mungkin saudara anggap tidak ada kemampuan apa-apa. Di dalam dirinya Allah berikan kemampuan. Di dalam dirinya Allah berikan kesanggupan. Di dalam dirinya diberikan karunia yang berasal daripada Allah. Oleh sebab itu saudara, temukan karuniamu dan gunakan karuniamu, asah karuniamu, sempurnakan karuniamu, maksimalkan karuniamu untuk Tuhan selama kita masih hidup. Haleluya. Jadi pikiran kita akan sehat kalau kita melakukan hal-hal yang benar. Dengan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang berdosa, pikiran kita pun menjadi tidak tenang. Yang terakhir, memelihara kesehatan rohani yang terakhir di ayat 9 bagian terakhir itu. Percayalah kepada Allah yang memberi damai sejahtera. Ayat terakhir bilang begitu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini janji. Ini janji. Akan menyertai kamu. Persoalannya adalah
Apakah saudara dan saya percaya? Untuk itu kita harus percaya kepada Allah yang memberi damai sejahtera. Ayat ini memberikan kita janji kepada kita tentang apa yang terjadi jika kita memikirkan hal-hal yang baik. Sekali lagi, Tuhan berjanji, firman-Nya berkata, kita akan menerima sesuatu yang baik dalam diri kita jika kita memikirkan hal-hal yang baik. Jadi ini sambungan dari ayat 8 dan 9 bagian A. Dan kalau pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang benar, maka yang ketiga harus percaya, yaitu kita akan menerima damai sejahtera. Paulus berkata, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah adalah sumber damai sejahtera bagi kita. Damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita merindukan ini. Damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi atau kondisi itu. Semua orang mencari ini, kedamaian. Masalahnya adalah damai yang seperti apa yang ditemukan, yang dicari oleh orang di dunia ini. Sebab ada banyak orang untuk mendapatkan kedamaian itu dengan cara yang salah. Ya kan? Dengan cara yang berdosa. Pergi ke tempat-tempat terlarang, mengkonsumsi hal-hal yang terlarang. Melihat hal-hal yang terlarang. Walaupun itu dalam kutip mendapatkan damai sejahtera bagi orang itu walaupun hanya sesaat. Tapi damai sejahtera yang dari Allah adalah damai sejahtera yang tidak bergantung pada situasi atau kondisi kita. Dan itu sudah terbukti. Dibuktikan, dicontohkan oleh banyak orang dalam Alkitab. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Itu bicara damai. Dan Paulus berkata itu ketika dia ada sedang dalam penjara di Roma. Bahkan ketika Paulus dan Silas berada di penjara, mereka dibelenggu, mereka dipasung. Tapi di sana mereka memuji Allah. Hatinya penuh dengan sukacita. Hatinya penuh dengan damai sejahtera. Itu sebabnya damai sejahtera dari Allah tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Tapi tergantung pada hubungan dan kedekatan kita pada Allah. Kedua, damai sejahtera Allah adalah damai sejahtera yang bisa kita rasakan meskipun kita menghadapi berbagai masalah dan kesulitan. Itulah bedanya damai sejahtera yang dari dunia dan damai sejahtera yang dari Allah. Semua orang butuh damai sejahtera. Dan kalau kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang benar, percayalah, kita akan hidup dalam damai sejahtera. Lalu bagaimana kita mendapatkannya? Untuk percaya kepada Allah yang memberi damai sejahtera itu, maka yang pertama, saya dan saudara harus mengakui apa yang harus kita akui, kelemahan dan tetap bergantung kepada Allah. Ada orang sadar kelemahannya tapi bergantung pada yang lain. Tapi yang Allah mau adalah sadar akan kekurangan, sadar akan keterbatasan atau kelemahan kita. Seharusnya menuntun kita bergantung sepenuhnya pada Allah. Setiap kita harus berkata, Tuhan, tanpa Engkau tidak ada sesuatu pun yang bisa aku perbuat. Jangankan yang ku perbuat, jangankan yang dapat kulakukan, tapi menggerakkan tubuhku pun untuk berdiri, berjalan, melangkah pun aku tidak akan bisa kalau Tuhan tidak menolong. Saudara tetap bergantung pada Tuhan. Untuk mendapatkan damai sejahtera itu juga kita harus andalkan janji Tuhan. Andalkan firman-Nya. Andalkan kuasa Allah
dalam segala situasi. Firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Itu namanya mengandalkan. Makanya jangan main-main dengan firman. Jangan main-main dengan Alkitab. Jangan bermain-main. Baca serius, sungguh-sungguh, imani. Dan itulah yang akan mempengaruhi seluruh hati dan pemikiran. Ketiga, kita akan memperoleh damai sejahtera kalau kita membiasakan hidup kita selalu mengucap syukur, selalu memuji Allah dalam segala keadaan. Paulus dan Silas melakukan itu. Alkitab berkata, malam-malam itu, di saat semua tahanan sedang tidur atau sedang berdiam diri, tapi Paulus dan Silas mengucap syukur dan memuji Allah. Mereka mempersembahkan pujian kepada Allah di malam itu. Dan Alkitab berkata, maka belenggu yang mengikat mereka terlepas. Dan dengan terlepas itulah mereka penuh dengan sukacita. Saudara, kita telah belajar bersama tentang bagaimana memelihara kesehatan pikiran. Kita telah mengetahui bagaimana kita untuk mendapatkannya. Maka renungkanlah 3 hal. Belajarlah untuk memikirkan hal-hal yang baik. 8 hal itulah yang menguasai yang harus ada dalam pikiran kita. Kedua, lakukan hal-hal yang benar. Seperti Paulus yang harus menjadi contoh dan teladan kita. Saya percaya banyak orang yang bisa kita teladani. Ada orang yang pintar mengajar, ada orang yang pintar menasehati. Lalu ada orang bilang, kau hanya pintar menasehati, kau sendiri tidak melakukannya. Tidak persoalan. Ikuti teladan perintah yang dilakukannya, nasihat yang dilakukannya sejauh itu masih benar. Paulus sudah memberikan siapa dirinya, memberitahukan siapa dirinya dan kita harus mencontohnya. Itu sebabnya Paulus berkata, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu dengar daripadaku, daripada Paulus, lakukanlah itu. Artinya lakukanlah. Tidak ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh Paulus. Tentu saja jangan salah dengar. Setelah dia mengenal Kristus, semua hal yang baiklah yang dilakukannya. Maka dia berkata, lakukan. Maka dengan demikian yang ketiga, kita percaya Allah akan memberikan kita damai sejahtera. Ketika damai sejahtera ada dalam diri kita, maka pikiran kita pun sehat. Oleh sebab itu mari kita berkomitmen, berkeputusan untuk menerapkan dan melakukan 3 hal ini. Kita berdoa agar Roh Kudus membantu. Roh Kudus menolong kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Mari kita juga percaya bahwa Allah memberkati usaha-usaha kita untuk memelihara kesehatan pikiran. Oleh sebab itu sekali lagi pelihara kesehatan pikiran. Karena dikala kita sehat secara pikiran, maka tubuh kita pun akan menjadi sehat. Saudara mungkin pernah mendengar atau saudara sendiri yang berkata, kenapa dia sakit ya? Dia karena stres. Saudara kan pernah ngomong begitu. Karena pikiran. Wah, kenapa? Gulanya naik. Dengar, gula itu dalam diri seseorang tidak hanya karena dia makan banyak. Kebanyakan makan, tidak selamanya. Tapi karena pikiran pun, pikiran yang berat, pikiran yang tidak bisa diatur dengan baik. Itu bisa membuat gula, kadar gula dalam diri seseorang menjadi naik. Stres dan banyak hal. Oleh sebab itu sekali lagi, jaga pikiran. Pikirkan hal-hal yang baik. Jangan pikirkan hal-hal yang buruk. Kalau suamiku mati nanti macam mana ya? Apa makanan kami ya? Itu buruk. Kalau istriku tidak pulang-pulang lagi macam mana ya? Itu buruk. Kalau anakku mati gimana ya? Itu buruk. Hal-hal itu tidak boleh ada dalam diri kita. Walaupun bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Tapi bukan itu yang masuk dalam pikiran kita. Apa yang harus masuk dalam pikiran saudara dan saya?
Ingat apa yang Paulus tadi katakan. Itu yang harus ada dalam pikiran kita. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji. Itulah yang harus melekat pada pikiran kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada akhirnya Engkau mengajar dan mengingatkan kami. Betapa kami harus memelihara bukan hanya tubuh jasmani kami, tetapi juga pikiran kami. Karena pikiran kami akan mempengaruhi tingkah laku atau perbuatan kelakuan kami. Kalau pikiran kami baik-baik, pikiran kami sehat, maka tubuh kami pun akan sehat. Hubungan kami dengan sesama pun akan baik. Terlebih lagi, hubungan kami dengan Allah akan menjadi baik. Tuhan, kami serahkan pikiran kami ke dalam tangan. Seringkali kami kalah oleh karena pengaruh-pengaruh yang jahat, yang datang dari diri kami, yang datang dari luar. Tetapi dengan kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami akan sanggup untuk bertahan dan mengisi pikiran-pikiran kami dengan hal-hal yang dikehendaki Allah. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.